Lu itu sadar gak sih, hidup lu yang sekarang itu lebih sering ngabisin waktu buat liatin layar doang. Lu bangun tidur, langsung buka HP, langsung scroll-scroll gak jelas ya. Terus lagi apa lagi? Lagi makan. HP juga ada di sebelah, tetap aja lu scroll. Bahkan sebelum tidur aja, lu tuh gak lepas dari HP gitu kan, dari notifnya yang gak emang gak ada habisnya juga. Dan lu pernah mikir gak, kayak semua itu sebetulnya ya gak ada manfaatnya cuy. Semua waktu yang lo habisin itu gak pernah bikin lu itu kayak ngerasa bahagia, lebih tenang, atau mungkin lebih puas. Itu malah justru sebaliknya. Mungkin lu pernah gitu kan ngelihat orang yang hidupnya itu kelihatan sempurna di sosial media. Terus tiba-tiba lu mikir, kok hidup gua gini-gini aja ya? Coba ngaku, sering kan? Atau lu lihat berita yang bikin lu kesel gitu, debat di kolom komentar, sampai mood itu hancur aja gitu seharian bad mood. Atau mungkin lu kayak tahu bahwa lu tuh punya banyak tugas, banyak kerjaan, atau mungkin waktu buat keluarga, tapi lu tetap aja milih scroll jadi prioritas hidup lu. Dan faktanya sosmed itu nggak cuma ngabisin waktu lu doang, sosmed itu juga ngabisin mental lu juga. Lo jadi gampang kesepian gitu kan, gak ngerasa cukup dan merasa kurang juga gitu ya, bahkan sama hidup lu sendiri. Dan parahnya lagi, lu udah nggak sadar, lo pikir hidup ini tuh kayak normal-normal aja gitu kan, dan ya ini cuma hiburan kecil doang gitu kan di sela-sela waktu kosong. Tapi kenyataannya, sosmed ini tuh udah ngehisap energi lu gitu kan, waktu lu, bahkan kedamaian lu pelan-pelan udah dihisap sama sosial media ini. Coba sekarang deh gue tanya ya, kapan terakhir kali lu bener-bener nikmatin waktu tanpa harus ngecek HP setiap 5 menit sekali? Dan kapan juga terakhir kali lu ngobrol sama temen-temen lu, atau mungkin keluarga, atau mungkin di lingkungan sekitar lu? Dan coba deh, kapan terakhir kali lu bisa fokus sama hal yang emang bener-bener penting buat hidup lu, tanpa kebanyakan ngurusin hidup orang lain yang bahkan mungkin nggak kenal sama sekali sama lu gitu kan, nggak tahu bahwa lu itu hidup gitu. Tapi di sini gue nggak bilang lu salah main sosial media gitu kan, sosmed itu kan tools gitu kan, alat, bukan masalah. Tapi masalahnya ada di cara kita menggunakan alat itu. Kita jadi ngebiarin diri kita itu biar bisa dikontrol sama algoritma. Kita lah yang ngasih izin ke sosial media buat ngabisin waktu gitu kan. Terus atau memang kalau terus-terusan kayak gini, ya nanti juga kelamaan pasti bukan jadi pengguna sosmed lagi. Kita bakal jadi produk dari sosial media itu cuy. Dan kalau lu ngerasa ada yang salah, kalau lu capek sama rutinitas nge-scroll yang gak ada habisnya gitu, mungkin video ini cocok banget buat lu. Gak ada solusi instan, gak ada jawaban juga yang cepat gitu ya. Tapi yang pasti lo butuh langkah konkret buat ngambil atau mungkin buat ngembaliin kehidupan lu yang sebenarnya gitu kan. Jadi dengerin sampai habis, kalau enggak ya siap-siap aja lu jadi budak scrolling. Jadi ayo kita mulai. Pertama yang harus lo tahu, sosial media itu memang dirancang untuk bikin lu ketagihan. Kita mulai dari fakta terlebih dahulu ya, yang mungkin gak banyak orang sadari. Sosmed itu bukan sekedar aplikasi biasa cuy. Sosmed itu emang dirancang dengan strategi psikologis yang sangat dalam gitu. Dan tujuannya itu bukan cuma bikin lo nyaman, tapi bikin lo juga jadi kecanduan. Lo tahu gak kenapa scroll di sosmed itu gak ada ujungnya? Karena konsep infinite scroll diciptain itu biar lo terus-terusan nyari hal yang emang baru gitu kan, makanya gak ada habisnya gitu. Dan otak lo ngeluarin dopamin setiap kali lo nemuin sesuatu hal yang menarik. Dan itu tuh kayak jackpot gitu ya, jackpot kecil-kecilan lah, yang bikin lo nagih, tapi lo gak sadar gitu kan. Dan setelah dopamin itu habis, yang tersisa apa? Iya, cuma rasa hampa doang, lu ngerasa kosong. Kan lu pernah gitu kan, ketika lu udah scrolling yang udah lama, tiba-tiba lu stop, lu hampa gitu kan. Kayak gak guna banget gua gitu. Terus nih ya, gak cuma itu doang ya, algoritma sosmed itu juga diatur buat nyajiin konten yang spesifik buat preferensi lu. Lu lihat video-video lucu, kemudian selanjutnya ada juga dikasih konten yang ya sama mirip-mirip gitu kan, dan lama-lama lu kejebak di lingkaran itu dan lu pikir lu punya kendali gitu atas sosial media itu, tapi kenyataannya lu cuma ngikutin apa yang algoritma kasih. Dan ini tuh nggak cuma soal waktu yang kebuang, tapi juga pola pikir lu yang pelan-pelan dimanipulasi oleh sosial media. Dan lu tahu gak hal yang lebih parah itu apa dari sosmed itu? Sosmed itu bisa mengeksploitasi kelemahan manusia, rasa penasaran elu, rasa takut ketinggalan elu, FOMO gitu kan, atau semuanya itu dia dimanfaatin aja gitu kan. Misalnya lo lihat ada notif masuk, otak lu langsung mikir kan, siapa nih yang like gitu kan, apa yang nge-DM gua nih, siapa nih yang nge-DM gua gitu. Dan ya rasa penasaran itu kan bikin lo nggak tahan buat ngecek gitu, dan tiap kali lo ngecek dopamin itu keluar lagi gitu. Dan ini terus-terusan berulang gitu sampai lo lupa kalau lo itu sebetulnya
ya bisa hidup juga tanpa semua itu. Dan kalau lu berpikir bahwa ini tuh ada hal yang kecil, oke, coba kita hitung berapa jam lu habisin buat scroll setiap harinya ya. Mungkin katakanlah 3 jam gitu kan. Itu artinya 21 jam seminggu, hampir 90 jam sebulan. Dalam setahun, hampir 1000 jam gitu kan. Lo tahu 1000 jam itu setara apa? Lo bisa belajar skill baru, baca puluhan buku, bahkan mungkin ya lo mulai bisnis kecil-kecilan gitu. Tapi lo milih ngabisin waktu buat lihat hidup orang lain yang bahkan gak peduli sama lo gitu kan. Iya, yang gue bilang awal gitu, mereka gak tahu bahwa lo itu hidup gitu. Coba mulai dari sekarang, tanya ke diri lo sendiri, apa sih yang lo cari dari sosial media? Apa lo itu benar-benar dapat manfaat gitu kan? Atau mungkin lo cuma numpang terhibur sementara doang. Karena kalau jawaban lo cuma buat ngisi waktu kosong ya berarti lo udah kasih izin ke sosial media ini buat ngambil waktu yang paling berharga di hidup lo. Oke, kita lanjut aja ke poin yang kedua, yaitu efek buruk sosial media. Dan ternyata lebih parah dari yang lo kira gitu. Kita tuh nggak cuma ngomongin waktu yang kebuang. Efek sosial media itu jauh lebih dalam dari sekedar kebiasaan scrolling. Lo mungkin gak sadar gitu, tapi kesehatan mental lo bisa jadi korban utama dari kecanduan ini. Coba deh inget-inget. Kapan terakhir kali lu buka sosial media dan ngerasa ada sesuatu yang salah dalam hidup lu setelahnya? Dan satu hal yang paling nyata adalah rasa insecure. Lu lihat teman lu postingan liburan ke luar negeri, beli barang branded, atau mungkin makanan di restoran yang mahal, ya otak lu otomatis ngebandingin gitu kan. Kok hidup gue gini-gini aja sih? Lo lupa kalau apa yang lo lihat itu cuma highlight hidup mereka doang. Lo nggak lihat perjuangan di baliknya. Lo kan nggak tahu mereka itu mungkin ya berjuang buat ngepost story itu ya mungkin hutang, mungkin ngeditnya itu berpuluh-puluh jam gitu kan, atau mungkin pay letter segala macam ya. Tapi tetap aja gitu kan, rasa minder itu masuk tanpa enak aja masuk ke dalam pikiran lu gitu. Terus efek selanjutnya itu bahwa ternyata lu bisa kehilangan kemampuan buat fokus ya. Sosmed itu emang ngajarin lu buat lompat dari satu konten ke konten lain dalam hitungan detik loh, bukan hitungan menit lagi ya. Ini bikin otak lo itu kayak terbiasa sama distraksi juga. Ketika lo harus fokus kerja, belajar, atau mungkin bahkan ngobrol sama orang, otak lo nggak tahan lama-lama. Lo jadi lo jadi gelisah gitu kan, pengen buka HP terus, dan ini tuh ngancurin produktivitas lo juga secara pelan-pelan. Terus hubungan sosial lo juga kena dampaknya juga gitu loh. Lo mungkin punya ribuan followers, tapi sebetulnya ya banyak dari mereka itu berapa sih yang benar-benar ngerti lo gitu kan, dan seberapa sering lo ngobrol langsung, ketawa bareng, atau mungkin sekedar nikmatin waktu tanpa layar gitu ya. Dan lo juga mungkin kayak ngerasa punya banyak koneksi, tapi kenyataannya lo makin jauh dari interaksi yang nyata. Dan satu hal yang paling bahaya adalah sosmed itu bikin lo ngerasa selalu harus online terus ya. Selalu harus update, selalu harus tahu apa yang lagi tren. Dan ini tuh bikin otak lo jadi capek gitu kan tanpa lo sadari. Lo jadi gampang stres, gampang marah, dan kehilangan energi buat hal-hal yang penting gitu. Dan lo tahu gak apa yang lebih parah? Semua efek-efek tadi itu terjadinya itu pelan-pelan, nggak langsung kejadian gitu kan. Dan lo tuh gak sadar gitu. Sampai semuanya emang memang terlalu jauh, dan lo udah gak punya waktu lagi buat diri lo sendiri gitu kan, buat orang-orang di sekitar lo, atau bahkan buat tujuan hidup lo. Terus gimana sih caranya kita mendetoks gitu kan sosial media ini yang mungkin realistis dan ya mungkin gue bisa katakan cukup efektif gitu ya. Tapi ingat cuy, gak ada solusi yang instan ya. Detox sosmed itu perjalanannya panjang, yang mana kita tuh butuh komitmen. Dan semuanya itu dimulai dari langkah kecil. Coba deh, atur waktu pakai sosmed mulai dari sekarang. Misalnya satu hari itu sejam gitu kan. Gunain aja fitur screen on time lu gitu kan. Gunain aja fitur screen time di HP lu buat bisa ngontrol. Kalau memang waktunya udah habis, ya udah stop aja. Jangan lu klik oke lalu lanjutin gitu. Terus selanjutnya coba unfollow akun yang memang gak bermanfaat gitu kan. Kayak akun-akun toksik gitulah ya. Dan semua akun yang bikin lu iri ini ya, insecure atau marah atau mungkin kayak kesel kalau kayak terpicu emosi kita, udah unfollow aja. Lu nggak butuh itu ya. Isi beranda itu menjadi akun-akun yang ya bikin lu kayak lebih banyak belajar, lebih termotivasi, atau mungkin setidaknya bikin lu ketawa gitu kan. Ya yang fun aja lah gitu kan, jangan bikin lu ngawang-ngawang kemana-mana, atau mungkin kayak bikin lu kesel sendiri gitu. Terus matiin juga tuh notifikasi. Notifikasi itu kan salah satu sumber yang ya distraksi banget gitu kan. Ketika lu lagi baca buku, lagi belajar, tiba-tiba ada notifikasi, kan lu udah ambiar fokus lu itu. Udah matiin aja semuanya ya. Terus jadwalin juga nih waktu tanpa sosial media.
nentuin waktu khusus buat bener-bener off dari sosial media, misalnya 2 jam sebelum tidur, atau mungkin pagi setelah bangun gitu kan. Gunain aja waktu-waktu ini buat hal-hal yang mungkin ya produktif lah, kayak istirahat, olahraga, atau mungkin ya bengong aja gitu ya gak apa-apa sih. Terus coba deh isi waktu dengan hal yang memang bermakna gitu kan, berguna. Waktu yang biasa lu pakai buat scroll itu coba deh alihin ke hal-hal yang mungkin lu bisa lakukan, kayak misalnya baca buku, olahraga, belajar hal baru, atau mungkin sekedar ngobrol sama orang-orang terdekat lu. Dan ini tuh nggak cuman bikin lu lebih produktif, tapi juga bikin hidup lu lebih ya bermakna mungkin gitu. Terus paham juga gitu kan prioritas lu itu apa. Detox tuh bukan cuma masalah waktunya, tapi soal mindset cuy. Lu harus ngerti apa sih yang penting buat lu, apa yang bikin lu bahagia, apa yang bikin lu berkembang. Sosmed itu nggak bisa ngasih ke lu itu semua gitu kan. Dan hanya lu juga yang bisa nentuin apa yang benar-benar yang penting dalam hidup lu. Terus selanjutnya itu kan gimana sih cara sosial media ini ngubah cara kita memandang dunia gitu kan. Satu hal yang sering banget nggak disadari orang-orang adalah gimana sosial media ini ngubah persepsi kita tentang dunia dan diri kita sendiri. Lu nggak lagi hidup buat diri lu, tapi buat validasi orang lain. Lu foto makanan, bukan karena lu pengen makan, tapi karena lu pengen dapat like. Lu liburan gitu kan, bukan cuman bukan buat nikmatin liburan itu, tapi ya buat update story gitu kan. Dan semua ini tuh ngubah cara pandang lu buat nikmatin dunia gitu kan, nikmatin hidup. Dan dunia nyata tuh kayak kerasa ngebosenin gitu kan, karena di sosial media semuanya kayak kelihatan lebih seru, lebih cepat, lebih instan gitu kan. Dan lu lupa kalau ternyata ya lu itu lihat di sana tuh versi yang paling dipoles gitu kan, udah difilter dengan segala macam cara gitu. Dan sosmed ini tuh kayak ngasih lu standar yang gak realistis gitu loh. Entah itu mungkin tentang kecantikan, tentang kekayaan, bahkan mungkin kebahagiaan gitu. Dan lu ngerasa harus ngejar itu semua. Padahal hidup lu tuh gak bisa dibandingin sama orang lain gitu kan. Dan efeknya ya lu jadi sering overthinking, lo ngerasa selalu kurang gitu kan. Selalu ada yang lebih baik, lebih cantik, lebih sukses gitu. Padahal ya realitanya semua orang juga punya masalahnya, tapi masalah mereka tuh nggak akan muncul di feed. Mereka tuh cuma nampilin apa yang mereka mau lo lihat aja gitu. Sosial media itu kan ya bukan cerminan hidup yang buat seorang yang real gitu kan. Itu cuma panggung sandiwara doang. Dan lu pernah gak sih ngerasa kayak capek gitu ya, tapi lu nggak tahu penyebabnya? Bisa aja kan lu karena udah terlalu overload informasi dari sosial media. Tiap hari lo disuguhi berita buruk, tiap hari lo disuguhi berita buruk lah mungkin ya. Terus drama, gosip ya, sampai informasi yang sebetulnya ya nggak penting-penting banget gitu. Otak lu dipaksa buat nyimpan semua itu, dan hasilnya lu jadi capek secara mental. Dunia nyata lu gitu kan jadi ikut-ikutan kayak terasa berat, meskipun ya sebetulnya gak ada yang salah sama hidup lu. Dan kalau lu terus-terusan ngasih perhatian ke hal-hal ini, ya lu bakal kehilangan arah juga ya. Lu bakal lupa tujuan apa sih yang mau lu kejar itu gitu. Dan apa yang bikin lu bahagia, dan apa sih sebenarnya yang penting dalam hidup lu itu. Oke, selanjutnya adalah mungkin lu udah ngerti ya mengenai dasar-dasar detox itu, kayak ngatur waktu scroll, unfollow akun toxic, atau mungkin matiin notifikasi. Tapi kalau lu mau hasil yang lebih signifikan, lu harus ngambil langkah yang lebih jauh. Apa itu? Hapus aplikasi yang paling menguras waktu lu. Ya ini tuh kayak langkahnya tuh emang berat banget sih, tapi ya hasilnya kan lumayan cukup terasa juga. Kalau lu udah tahu aplikasi yang paling lu bikin kecanduan, coba deh hapus untuk sementara aja. Lo nggak perlu hapus akun lu gitu ya. Cukup aplikasinya aja di HP lu. Lu masih bisa kok akses lewat browser kalau emang lu perlu banget gitu. Tapi kan itu bakal jauh lebih gak praktis gitu. Jadi lu jarang untuk membuka aplikasi itu. Terus coba deh buat rutinitas baru untuk menggantikan sosial media. Coba deh pikirin apa hal yang selalu lo pengen lakuin tapi nggak pernah disempet gitu. Mulai dari olahraga, belajar alat musik, atau mungkin sekedar jalan-jalan di taman. Ya isi aja gitu kan waktu kosong lu dengan hal-hal ini. Semakin lo sibuk dengan hal-hal yang berarti, ya semakin kemungkinan juga lu bisa gak balik buat ke sosmed gitu. Terus selanjutnya ini, apa sih yang akan lo dapat ketika lo udah mendetoks sosial media ini gitu ya. Sebetulnya detox sosmed itu bukan sekedar ngurangin waktu di HP doang gitu kan. Ini soal ngambil kendali lagi atas hidup lo, dan hasilnya ya bakal lebih besar juga dari yang lo bayangin. Pertama, lo bakal ngerasa lebih tenang gitu ya, tanpa notifikasi yang terus-terusan ngeganggu otak lo gitu kan. Lo udah punya banyak waktu buat istirahat. Lo nggak lagi ngerasa harus selalu update atau mungkin tahu apa yang lagi viral. Lu akhirnya bisa fokus ke hal-hal yang benar-benar penting. Terus yang kedua, lu bakal punya lebih banyak waktu ya.
Waktu yang dulu habis-habisin buat scroll, sekarang bisa lu pakai buat hal-hal yang bikin lu berkembang. Lo bisa belajar skill baru, baca buku, atau bahkan tidur lebih lama gitu kan, lebih nyenyak. Lo bakal sadar betapa berharganya waktu yang lo punya ya. Terus hubungan lo juga dengan orang sekitar bakal jadi lebih baik ketika lo nggak lagi sibuk sama HP. Lo punya lebih banyak waktu buat ngobrol, buat dengerin, dan hadir sepenuhnya buat orang lain, alias kayak mindfulness gitu. Dan ini tuh bikin lo terhubung dengan orang lain ya, lebih dihargai, dan juga lebih bahagia aja sih. Terus lo juga bakal ngerasa lebih percaya diri, tanpa terus-terusan ngebandingin diri lu sama orang lain di sosial media. Lu bisa fokus tuh sama apa yang lo punya gitu ya, dan apa yang lu bisa capai. Lu bakal sadar kalau hidup lo itu unik banget gitu, dan lu nggak perlu tuh validasi sama siapapun. Dan yang terakhir, lu bakal punya kontrol penuh atas hidup lu. Sosial media nggak bisa ngatur lu lagi, tapi lu yang ngatur gimana sih lu mau pakai sosial media itu yang real gitu kan dalam dunia nyata. Udah deh, kita masuk ke kesimpulan aja deh. Kayaknya terlalu panjang gitu ya. Intinya gini ya, setiap jam yang lo habisin buat scroll itu, waktu yang gak akan pernah balik lagi. Waktu yang sebenarnya bisa lo pakai buat belajar, pakai buat berkembang, atau mungkin sekedar nikmatin hidup di dunia nyata. Waktu itu mahal cuy. Dan sosmed ini udah ngambilnya dari lo, dan tanpa lo sadar. Kalau terus-terusan biarin hal ini terjadi, lo pasti bakalan nyesel nantinya ya. Tapi kalau lu mulai sekarang, lu masih punya kesempatan buat ngerubah arah hidup lu, ya udah lu bangkit aja gitu kan. Udah mulai berubah aja, jangan dilama-lamain, jangan ditunggu di nanti-nanti. Mulai aja dulu dari hal yang kecil gitu kan. Lu nggak harus langsung hapus semua aplikasi atau berhenti total juga. Cukup aja kurangnya perlahan-lahan, atur waktunya, mungkin ya, pilih konten yang benar-benar bermanfaat buat lu. Jangan terlalu keras sama diri lu sendiri juga kalau emang prosesnya nggak mau yang rusak gitu kan, pengen yang sempurna. Yang penting kan lu udah konsisten gitu kan. Perubahan besar itu kan selalu dimulai dari langkah kecil yang harus lu jalani. Udah mulai sekarang, pilih apa yang terbaik buat lu ya. Detox itu kan cuma proses doang, tapi hasilnya adalah hidup yang lebih tenang, lebih fokus, dan lebih bahagia aja. Dan lu layak gitu buat itu semua. Udah sekarang mah, waktunya lu berhenti jadi penonton di hidup orang lain. Dan coba mulai jadi pemeran utama di hidup lu sendiri. Kalau lu ada pertanyaan, ada kritikan, ada saran, boleh tulis di kolom komentar. Kita diskusi sama-sama ya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa tonton video yang lainnya. See you next video. Bye-bye.